Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku SD Sonosewu? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini SD Sonosewu dapat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui YouTube. Anak-anakku yang Bu Suci banggakan, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada waktu itu di Mekah terjadi perang gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Ya. Ada nyanyiannya loh. Coba bareng-bareng ya. Gajah binatang yang besar dikisahkan dalam Al-Quran. Tentara bergajah dipimpin Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Datanglah burung ababil utusan Allah membawa batu kecil. Batu kecil dilemparkan, tentara pun berlarian. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, anak-anak, pas waktu terjadi perang gajah, lahirlah bayi laki-laki yang sangat mulia dan sangat agung, diberi nama oleh kakeknya yang sangat mencintai cucunya, yaitu diberi nama Muhammad. Akhirnya berita kelahiran Muhammad terdengar di mana-mana. Anak-anak tahu nggak? Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Tahu nggak anak-anak yatim? Yatim itu tidak mempunyai bapak. Muhammad ditinggal bapaknya masih dalam kandungan ibunya, Ibu Siti Aminah. Kandungannya umurnya 2 bulan. Dan Nabi Muhammad lahir sudah tidak mempunyai bapak. Diasuhnya oleh ibunya Siti Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib. Karena kebiasaan atau adat di Mekah itu, kalau bayinya lahir itu disusui oleh orang, yaitu disusui oleh Ibu Halimah Sa'diyah. Diasuh oleh Ibu Halimah Sa'diyah itu kurang lebih umur 2 tahun. Di situ terjadi peristiwa yang luar biasa. Muhammad dibelah dadanya oleh kedua malaikat. Anak-anak, untuk apa dibelah dadanya? Dibersihkan sifat-sifat buruknya, dibersihkan sifat-sifat jeleknya,
ada itu iri, dengki, sifat yang ada pada diri manusia itu dibersihkan sifat-sifat yang jelek. Akhirnya diketahui oleh putranya Ibu Halimatus Sa'diyah. Putranya Ibu Halimatus Sa'diyah ketakutan anak-anak karena melihat saudaranya dibelah dadanya. Setelah dibersihkan sifat-sifat buruknya lalu ditutup kembali. Lapor, ibu itu saudaraku Muhammad, Bu. Dibersihkan dadanya oleh 2 orang berpakaian putih-putih. Dan akhirnya Ibu Halimatus Sa'diyah khawatir anak-anak, ketakutan juga. Nanti kalau terjadi apa-apa merasa bersalah. Dan akhirnya Muhammad dikembalikan lagi oleh ibunya, Ibu Siti Aminah, ya anak-anak, dan kakeknya Abdul Muthalib. Setelah itu diasuhnya sama ibunya dan kakeknya sekitar umur 4 tahun anak-anak. Muhammad diajak berziarah ke makam ayahnya, yaitu siapa tadi? Abdullah. Di situ dikasih tahu, Muhammad, ini makam bapakmu bernama Abdullah. Dahulu ayahmu atau bapakmu itu meninggal dunia, kamu masih dalam perut ibu, yaitu umurnya 2 bulan. Karena Muhammad masih 4 tahun ya anak-anak, jadi belum begitu paham. Setelah itu pulanglah, diajak pulang sampai di desa Abewa anak-anak. Ibu Aminah itu sakit. Akhirnya Ibu Siti Aminah meninggal dunia di desa Abewa. Muhammad yatim piatu anak-anak, tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Tinggallah bersama kakeknya Abdul Muthalib. Ya anak-anak. Setelah itu diasuhlah oleh kakeknya sampai kurang lebih 4 tahun. Muhammad berusia 8 tahun, ya, kakeknya meninggal dunia anak-anak. Muhammad sudah bisa merasakan kesedihannya ditinggal orang-orang tercinta. Akhirnya Muhammad terus ikut siapa anak-anak? Ada paman yang paling setia yang mengasuh Muhammad, yaitu Abu Thalib. Muhammad diajak berdagang anak-anak. Muhammad diajak berdagang oleh Abu Thalib. Di dalam perjalanannya dihentikan sama pendeta Buhairah yang mengatakan, "Hai Abu Thalib, ini adalah keponakanmu, bawa pulang karena ada tanda-tanda kenabian dalam diri Muhammad." Akhirnya sudah kelihatan tanda-tanda kenabian Muhammad. Dia berdagang, Muhammad berdagang anak-anak, selalu jujur anak-anak. Dagangannya jelek, Muhammad katakan jelek. Dagangannya baik, Muhammad katakan baik. Sehingga dagangan Muhammad itu laris dan berkah. Setelah umur 25 tahun, Muhammad bertemu seorang wanita saudagar kaya, ya, bernama Ibu Khadijah. Akhirnya Muhammad menikah di usia 25 tahun. Setelah itu dengan perjalanannya bersama Ibu Siti Khadijah, Muhammad
ya, umur 40 tahun Muhammad menerima wahyu yang pertama. Di mana anak-anak? Di Gua Hiro. Wahyu yang pertama itu apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, di situ Muhammad menerima wahyu yang pertama, ya, menjadi nabi, ya kan? Diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Karena dari kecil Nabi Muhammad, ya anak-anak, itu dari kecil sudah menandakan kejujurannya, ya anak-anak ya. Kita harus bisa mencontoh, meneladani apa yang Muhammad contohkan sesuai dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Tadi kita harus bisa mencontoh keteladanan Nabi Muhammad. 1. Kejujurannya anak-anak. Dalam berdagang Nabi Muhammad jujur. Dalam perbuatan, tindakannya, bicaranya harus jujur. Kita harus mencontoh Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Al-Amin, engkau nabiku. Al-Amin, engkau Rasulku. Al-Amin, engkau panutanku. Al-Amin, itu panggilanmu. Mendapat gelar Al-Amin. Dan anak-anak, Nabi Muhammad juga nabi yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan, entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu pejabat atau apapun. Muhammad selalu menyayangi semua umatnya. Sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad itu ada yang membenci anak-anak. Walaupun dibenci, Nabi Muhammad tidak ikutan benci. Pada waktu Nabi Muhammad menuju masjid, melewati mau ke masjid, kan berjalan. Setiap dalam perjalanan itu Nabi Muhammad sering diludahi oleh orang lain. Sampai berapa kali lewat lagi, diludahi lagi, hingga yang ketiga kalinya anak-anak tidak ada yang meludahi. Nabi Muhammad lantas bertanya, "Loh, di mana orang yang suka meludahi saya?" Akhirnya ada yang ngasih tahu Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, orang yang suka meludahi Rasulullah sekarang sakit." Apa yang dikatakan Muhammad? Muhammad lantas tidak nyokorke, misalnya syukur loro, enggak. Tapi Muhammad malah mendatangi orang tersebut. Pas waktu Nabi Muhammad mengetuk pintu rumahnya si fulan tadi yang suka meludahi Muhammad, dengar suara Nabi Muhammad saja badannya bergetar anak-anak. "Assalamualaikum." Muhammad paling mau memarahi saya. Akhirnya dibukakan pintunya oleh istri
kasihnya. Lantas Muhammad mendoakan orang tersebut, anak-anak. Muhammad tidak membenci, mendoakan, dan akhirnya orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Itulah kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umatnya, tidak pilih kasih. Itu keteladanan yang harus anak-anak contoh kejujuran Nabi Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad. Jadi anak-anak kalau berteman tidak boleh pilih kasih, semua dianggap teman semuanya. Entah itu temannya kaya, entah itu temannya tidak punya, ataupun itu cantik atau bagus atau apapun, atau ya semuanya dianggap teman. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Anak-anak, demikianlah pengajian memperingati Maulid Nabi Muhammad. Yang jelas kita harus selalu meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diterangkan sama Bu Suci dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tugas anak-anak ya, perhatikan, meringkas apa yang telah Bu Suci sampaikan. Demikian dari Bu Suci, banyak salah Bu Suci mohon maaf. Tetap semangat anak-anak, selalu patuhi protokol kesehatan karena virus ini tidak nampak. Kita tetap waspada, tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas atau berinteraksi, dan jangan lupa 1D, kita selalu berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah dengan tenang. Demikian dari Bu Suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.